Saya akan ulang dan akan lanjutkan apa yang Tuhan taruh di hati saya buat season ini. Judul sharing saya pagi hari ini adalah DNA Warrior atau DNA para pejuang. Gereja ini sekali saya ulangi sekali lagi. Gereja ini punya 3 DNA yang Tuhan kasih secara jelas a few years ago. Bahwa gereja yang kuat harus punya 3 DNA. DNA King untuk membangun, merebut possession. Yang punya tujuan dan juga DNA Worshipper. Saat kita menyembah, touching heaven and changing the atmosphere, changing the earth. Yang ketiga adalah warrior. Nah, Tuhan taruh di hati saya untuk membagikan DNA warrior pagi hari ini. Are you ready, church? Amen. Poin saya nomor 1 adalah siapa warrior yang buat saya tertua di muka bumi ini adalah salah satunya adalah Abraham. Dia orang yang luar biasa. Saya bayangkan minggu kemarin bahwa kalau saya jadi Abraham mungkin saya tidak mau bergerak di hadapan Tuhan. Karena tujuan orang hidup ini apa yang Anda cari? Bagaimana nyaman selama mungkin. Nangkep gak saudara? Nah tapi di dalam Tuhan kita harus orang Kristen, kita nih hidup cuman halte di dunia ini. Bukan tujuan. Amin. Jadi mindset di dalam pikiran saudara Anda harus bersiap-siap untuk ke rumah kekemah sesungguhnya kata Ibrani. Alkitab katakan di Ibrani, kita semua makhluk telah rindu menantikan kemah yang sesungguhnya. Saya bersyukur jadi anak Tuhan atau orang Kristen. Kenapa kita ini punya pengharapan setelah mati kemana gitu. Coba deh Anda kalau hidup gak punya pengharapan setelah mati kemana, Anda kira-kira bingung gak? Takut gak mati? Pasti takut. Tapi kalau Anda tahu bahwa kemah ini, nah lebih cepat mati atau lebih cepat tidur? Mati. Mati cuma, kalau tidur kan AC kurang dingin, gedein AC. Guling kurang ini, saya tuh kalau tidur repot. Posisinya harus sempurna. Nggak boleh ada suara. Makanya saya cocok tinggal di gunung. Ya. Anda bisa bayangin saya tidur karena kuping saya peka, itu air bocor di toren aja saya bisa dengar. Yang lain, mana, dengar coba cek bocor beneran saudara. Harus peaceful, tapi masalahnya dunia ini gak cocok buat tidur. Karena selalu berisik dan segala macam. Tapi what I'm saying adalah seperti ini saudara. Bahwa warrior harus punya perjalanan seperti bapak orang percaya namanya Abraham. Anda mau diberkati tapi Anda gak punya tanda kutip iman, Anda akan sulit. Apa itu iman? Percaya tapi tidak melihat. Amin. Nah, saudara saya buka buat saudara pagi hari ini. Kenapa kita harus menyembah Tuhan dan segala macam saya ajarin kemarin. Anda harus tahu di dalam dunia ini Anda sebagai warriornya Tuhan harus ngerti tentang alam roh. Saudara, beberapa orang bagaimana setan bisa menyerang seorang warriornya Tuhan sebenarnya? Simple, lewat ketidakpercayaan. Detik Anda tidak percaya kepada firman, Tuhan gak bisa kerja. Karena Tuhan kerja lewat firman. Anda harus tahu di setiap keluarga, di setiap daerah atau bangsa, itu ada apa yang namanya alam gelap di atas mereka. Jadi seringkali kalau awan gelap itu menentukan perilaku seseorang. Kalau Anda lihat ada satu keluarga yang ribut terus. Coba deh Anda belajar jadi pendoa, coba Anda banyak nyembah di rumah saudara. Awan gelap itu akan tersingkir. Nah pada waktu apa gunanya awan gelap itu tersingkir, pada waktu alam gelap itu tersingkir, kamu bisa mikir waras. Makanya kita seringkali susah menginjil ke saudara kita, keluarga kita, karena mereka penuh dengan awan gelap. Butuh waktu mendoakan dulu, baru injili mereka. Jangan diinjili dulu. Doakan mereka buat beberapa waktu dan mulai beritakan kabar baik. Nangkap saudara.
So pentingnya setiap warrior di hadapan Tuhan, setiap Abraham bertemu Tuhan, Abraham selalu selesainya mempersembahkan korban atau penyembahan di hadapan Tuhan. Jadi doa bukan masalah Anda minta, bukan masalah Anda berasa enggak berasa. Tapi ada awan gelap di dalam Alkitab katakan dunia ini dan seisinya adalah apa? Untuk sementara milik si jahat. Anda orang Kristen harus ngerti tentang alam roh ini. Saya pernah dengar kesaksian seseorang hamba Tuhan yang dulunya main dalam kuasa kegelapan. Cara untuk misalnya saudara ada toko sebelah saudara saingan saudara atau company saudara. Dan saya baru dengar dari arsitek saya kemarin, setiap mau bangun rumah harus tanam kepala kebo. Betul ya? Pernah ngalamin nggak? Oh nggak pernah bangun rumah sih. Atau tanya arsitek deh. Ternyata setiap arsitek selalu mau bangun rumah, selalu tanam sesajen atau kalau Anda bayi dipotong, ditaruh, dikasih lilin, betul ya? Ibu-ibu, ayo. Ada yang gini. Pastor saya mah pada waktu hari-hari anak saya dipotong langsung kasih minyak urapan. Nah itu mungkin orang overcomer. Tapi mostly orang itu kasih lilin lah, kasih bawang, kasih peneti, betul ya? Nah itu saya mau katakan pada waktu itu hamba Tuhan yang belum pernah ngalamin dalam dunia kegelapan. Saudara tahu cara untuk membuat orang bangkrut itu ditaruh tanah kuburan yang matinya karena penjahat atau segala macam ditaruh nggak lama bangkrut loh. Anda boleh nggak percaya, tapi alam roh itu nyata. Nah orang Kristen, nah saya tulis di dalam note saya, orang yang mau menang menurut saya pernah bagikan. Menurut pepatah Cina nih saudara, saya tulis nih, Kaisar Cina zaman dulu, berat nih saudara, karena kan dalam sincian kan. Menurut Sunji atau bahasa Hokkiannya Sunju, correct me kalau aku salah karena saya juga Cina ngasal sebenarnya. Menurut perang Tiongkok kuno yang hidup zaman 540 sampai 496 sebelum Masehi, dia mengajarkan begini. Dia yang mengenal musuh dan mengenal diri sendiri tidak akan kalah dalam 100 pertempuran. Agree or not? Kenapa orang Kristen kalah? Satu, mereka gak kenal musuh mereka. Yang kedua, mereka gak kenal siapa diri mereka. Jadi setiap berantem matanya cuma satu. Elu salah, gua benar. Kalaupun gua salah karena lu yang salah duluan. Nah itu orang-orang seperti itu dikuasai kuasa gelap. Are you with me, church? Cuman lewat doa sebagai warrior, makanya doa jangan ngasal. Pas ucapin firman jangan ngasal. Nah khotbah saya ini akan sangat berarti buat orang-orang yang sedang mengalami. Anda mau gak dikerjain setan seumur hidup saudara? Kalau saya gak mau. Hidup cuma 10-70 tahun dibodohin setan. Serang balik dia. Ambil apa yang hilang dalam hidup saudara. Jangan sadarnya 1 menit sebelum mati. Seumur hidup dikuasai kegelapan, hidup dalam marah, kepahitan, ke gereja gak pernah senyum. Nah orang yang ke gereja susah senyum itu dikuasai roh jahat. Loh, tanda orang lahir baru punya Yesus itu sukacita kan? Loh, Pastor, saya ini banyak masalah. Saya tahu semua orang hidup banyak masalah. Tapi kita punya senjata yang berbeda. The joy of the Lord is my strength. Joy of the Lord is not shopping ya, bukan. It's come from within. Pada waktu Yesus naik ke surga, dia kasih weapon yang gak pernah iblis bisa taruh. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Bukan cuma sekedar damai merinding.
damai yang tidak pernah apa yang bisa dunia berikan berkuasa atas kamu. Dan dia berkata, remember, aku telah mengalahkan dunia. Are you with me, church? Saya ini ada peristiwa aneh, kemarin saya ketemu arsitek saya. Anda bayangkan banyak masalah dalam pembangunan rumah dan segala macam. Saya berkata geleng-geleng kepala. Arsitek itu berkata gini, dia itu 16 tahun jadi arsitek. Pada waktu bangun rumah saya, dia ngalamin kerugian. Tahu kerugiannya apa? Dia bisa salah hitung, lantai 2 nggak dihitung sama dia. Saya pas denger itu, pucat, roh saya mau keluar dari tubuh saya. Berapa banyak kalau berhubungan dengan uang, rohmu mau keluar dari tubuh kamu. Dia berkata, Pak, 16 tahun baru kali ini kontraktor saya itu salah hitung. Masalahnya bukan 50 ribu, 500 juta. Saya sampai berkata, saya udah mau pasang badan, jadi lu maunya apa deh gitu. Banyak kan orang ngutang kan gitu ya, lebih galak ya. Pas mau ngutang baik-baik, pas sudah mau bayar utang, mau apa, gue ini cuma punya jiwa dan roh, lu mau apain? And what next? Kenapa saya mau berkata hidup dengan Tuhan itu Anda harus punya DNA warrior tuh benar. Kenapa banyak orang Kristen keluar dari gereja? Karena pendetanya kasih bubble life. Oh ikut Tuhan itu selalu ditolong. Enggak juga. Oh ikut Tuhan itu ya salibnya bagi 2 sama malaikat, sama Roh Kudus bagi 3. Enggak juga. Setiap kamu pulang gereja tiba-tiba mamamu berubah dilawat malaikat. I don't think so. Bisa? Bisa. 1001, iya. Apa yang terjadi? Setelah 16 tahun, dia nih punya 2 pemegang saham di dalam perusahaan arsitek beliau. Pas pegang proyek saya, arsitek yang pemegang saham yang kedua disloyal, ninggalin dia. Exactly di proyek saya. Dan rumah yang setengah jadi berantakan itu mau ditinggalin, can you imagine? Dalam hati saya nggak akan biarin kamu keluar hidup-hidup hari ini. Just say a word. Aneh gak? Sampai roh disloyal itu menyerang arsitek saya loh. Kebetulan 16 tahun, come on. Nggak kebetulan 16 tahun pas megang proyek saya. Dan dia pas di end of a conversation, dia bilang begini, Pak ada lagi yang aneh dalam proyek ini. Saya antara percaya nggak percaya baru kali ini terjadi. Tukang yang nanganin proyek Bapak 2 orang di hari yang sama itu jatuh dari lantai 2. Terus Pak 1 koma, 1 lagi berhasil sembuh. Tapi anehnya Pak setelah sembuh kesurupan tiap hari. Saya berkata, Bapak percaya Pak gitu-gituan? Saya langsung berkata, oh I'm the expert. Saya percaya banget. Anda di dalam Tuhan tuh gak ada yang kebetulan. Saya bilang begini, kepala saya stres, tapi roh Tuhan pegang saya. Saya berkata, Tuhan ikat pinggangku dengan keperkasaan. Aku minta anugerah-Mu melewati semua itu. Lalu arsitek ini ngomong, saya setengah begging sama Bapak nih. Ini berdarah 500 juta Pak. Saya berkata, saya gak punya duit, mau berdarah saya gak punya duit. Saya bilang, it is what it is. Akhirnya dia berkata, oke deh saya nggak tahu kenapa saya udah berhari-hari mikir mau mundur dari proyek Bapak.
Tapi saya akan selesain lah proyek Bapak ini. Jadi kurang lebih setelah nego segala macam saya harus dalam setahun kurang lebih harus bayar 170 juta. Ya dong saudara nggak bisa, ya kan lu yang salah, nanti kalau tabur tuai gimana? Kalau kamu lagi susah, kamu keras hati gitu. Hidup ini kan tabur tuai. Oke nanti saya setahun deh saya cicil, saya berkata. 2 orang. Terus dia berkata tukangnya ini gak punya BPJS. Saya rugi 50 juta. Anehnya peristiwanya setelah kita dapat markas. Aneh gak? Saya berkata aneh. Kenapa saya berkata Abraham itu bapak orang percaya? Di umur 75 dia perang loh. Dia ambil Lot, dia kalahkan Raja Sodom dan Gomora yang sudah berkuasa 12 tahun kata Alkitab. Dikalahkan pertama kali oleh Abraham. Berarti di dalam DNA orang Kristen, kamu bisa mengalahkan apa yang sudah lama tidak kalah. Ambil itu di dalam nama Tuhan Yesus. Saya rasa ada benarnya sekali dalam kayak mungkin sunji ini atau bahasa Hokkien sunju. Ada orang Hokkien nggak di sini? Bener gak tuh? Ada di sini orang Hokkien? Oh Medan ya? Sunju, kamu tahu artinya? Nggak tahu juga, gue juga nggak tahu, gue dari Google. Saudara Anda bisa lihat bahwa kalau Anda kenal diri, Anda kenal musuh saudara dan Anda kenal diri saudara, maka Anda akan menang di 100 peperangan ke depan. Ada amin? Nah seringkali orang Kristen tuh gitu. Kalah, nggak tahu cari penyebabnya, nggak belajar dari kekalahan, kalut. Setan suka sama orang yang kalut, percayalah saudara. Saya pernah kalut. Kita harus sama-sama agree the same page bahwa jangan pernah ambil keputusan pada waktu saudara under attack. Hasilnya one day akan membawa penyesalan dalam hidup saudara. Apalagi meninggalkan Tuhan. Itu kebodohan yang paling iblis mau taruh di dalam hidup kita. Ada amin saudara. Saudara pagi hari ini coba saya mau berkata, warrior. Coba ada ini enggak beras atau yang saya pernah ngomong? Enggak ada, contoh, oke kita benih lah ini, kita benih contoh ya. Kita buka saudara Pengkhotbah 11. Peser sebagai warrior Abraham, apa yang Abraham lakukan? Dia nabur. Kita buka Pengkhotbah 11 ayat 6 dengan cepat, saya mau ngajar hari ini. Dan di minggu yang sama kalau saudara belajar apa yang terjadi, saya ngalamin pribadi. Pembantu saya yang biasa ngurus anjing, hari ini mamanya koma. Bukan mamanya dong, papanya ngalamin sakit. Sampai dia kemarin, waktu saya lagi kebaktian SMS saya. Kok dia bilang, tolong doakan dong, mama saya ngedrop. Saya berkata, haleluya. Luar biasa. Anda mau jalan sama Tuhan? Anda mau gak kalau di gereja sampai gak ngantuk? Nah, ngalamin sama Tuhan. Saya gak pernah lihat ada orang berenang tuh ngantuk. Anda gak orang berenang ketiduran? Coba. Yang di belakang. Nah ikut Tuhan, jangan di pinggir pantai berenang, gak akan ngantuk. Amen. Nah saudara gimana pastor, saya ini selalu malas baca Alkitab, saya selalu ke gereja selalu dipaksa, kamu dikuasai oleh awan gelap itu. Harus ada satu orang mendoakan kamu yang waras, berdoa buat kamu agar awan gelap itu minggir dalam hidup saudara. Harus ada satu orang yang mendoakan saudara. Nah siapa saudara yang hadir pagi hari ini? Warrior-warrior Tuhan yang akan mengalahkan semua yang menguasai keluargamu, teman-temanmu selama bertahun-tahun. Anda adalah DNA warrior Tuhan. Anda adalah Abraham yang Tuhan taruh di sekeliling orang-orang itu. Are you with me church? Nah seorang warrior harus mengerti prinsip ini. Pastor kenapa sih dalam BGH ini seringkali saya nggak ngalamin tuayan. Saya mau ajarin saudara di Pengkhotbah 11 ayat 6.
Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu. Katakan jangan memberikan istirahat. Ada orang pada waktu BGH berat, oh Tuhan kenapa Tuhan mengambil atau Tuhan gereja ini uang melulu. Saya mau berkata bukan soal uang. Taburkanlah benihmu pagi-pagi. Nah, perhatikan baik-baik. Oke, ready? Taburkanlah benihmu pagi-pagi dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Nah, ada orang yang cerita ke saya, Pastor, sebelum BGH, wow kayaknya banyak dengar suara, kamu butuh ini, kamu butuh ini. Akhirnya ada orang yang taat, ya udahlah Tuhan karena takut masuk neraka gua taat deh. Kan ada orang yang ikut Tuhan kan takutnya begituan kan. Wah takut kena kutuk, Tuhan gak begitu. Tuhan itu bukan, dia Bapa yang baik, you gak mau ngasih gak masalah kok. Dia bisa pakai batu-batu kali kata Alkitab untuk memuji aku. Nanti kalau kamu gak mau muji Tuhan, setiap muji kamu cuma mau diem doang, gak apa-apa. Nanti tiba-tiba pagar bisa muji Tuhan kok. Mau coba? Coba aja. Apa yang terjadi? Setelah orang ini ngalamin tuayan, nah ini manusia. Dia ngalamin berkat 2 kali lipat. Ada yang 10 kali lipat. Lalu orang ini berkata gini, wih untungnya saya taat BGH. Saya mau ngomong gini, saya nanya ke orang ini, berarti kalau tahun depan ada BGH kamu mau gimana kira-kira? Kalau kamu jadi gembala mau ada BGH atau gak ada BGH? Oh ada dong pastor. Nah, itu belum iman. Itu namanya setiap Tuhan membuktikan kamu baru percaya. One day berat kamu ikut Tuhan. Abraham itu nunggu 25 tahun, percaya terus, anaknya gak keluar-keluar. Makanya disebut Bapa orang percaya. Kamu jangan bangga kalau disebut Tuhan Bapa orang menuai. Berarti imanmu kerdil. Alkitab katakan tanpa iman aku tidak berkenan. Amin. Bukan dipecat jadi anak Tuhan, tapi Tuhan tidak berkenan. Nah, ayat ini berkata apa? Taburkanlah benih-benihmu pagi-pagi, jangan memberikan tanganmu istirahat pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Jadi Pastor kira-kira hari ini kalau aku ngalamin berkat, BGH yang mana, taburan yang mana, perbuatan yang mana, benih mana yang aku tabur ya. Gak ada yang tahu, itu disimpan oleh Tuhan sendiri. Nah contoh taburan kita, ini berantakan lagi nanti. Contoh ini ada 100 biji. Benih masa depan kita. Kita tabur. 80 biji misalnya, just in case 80 biji. Nah sering kali kalau saya mau jujur, 80 ini cuman benih yang di dalam 80 biji ini menghasilkan tuayan cuman 2 kali lipat. Nah kalau kamu berhenti menabur dan memegang benih ini, bisa jadi benih yang terakhir ini, itu adalah punya potensi benih yang menghasilkan 100 kali lipat. Itu kenapa seringkali orang Kristen terlalu cepat berhenti percaya. Karena kalau benih ini kamu simpan pun kata Tuhan, busuk. Satu-satunya tidak ada benih yang kamu harus tabur. Nah kalau Anda berkata, Pastor bagaimana kamu ngalamin anugerah Tuhan? Saya mau berkata 22 tahun ikut Tuhan, saya juga gak ngerti hari yang bagaimana yang punya saya nabur benih itu yang menghasilkan 100 kali lipat, saya gak tahu. Kenapa Tuhan gak kasih tahu? Supaya kamu belajar percaya. Ada ayatnya ada. Pada waktu
ada kambing dan domba di pengadilan tata Kristus. Si domba berkata, kapan? Kamu sudah memberkati aku, kata Tuhan. Kamu memberi aku makanan saat aku lapar, saat memberikan aku pakaian, saat aku telanjang. Lalu domba itu berkata, kapan Tuhan? Jadi kalau Anda nanya ke pendeta, gua aja gak tahu. Kapan Tuhan aku diberkati? Gak tahu. Benih terakhir kamu pegang gak? Mungkin benih yang awal 80% atau 80 biji itu cuman memang benih yang memang dihasilkan buat kebutuhan hidup kamu. Itu kenapa pagi hari ini belajar jadi warrior Tuhan yang keluar dari masa depan angka. Tahu masa depan angka, gaji segini paling mentok, gue bisa KPR segini. Itu masa depan angka loh. Nah kalau kamu imammu cuma stop di situ, Tuhan gak bisa kerja. Kamu harus berkata, Tuhan masa depanku bukan masa depan angka, tapi masa depanku adalah masa depan kelimpahan. Jadi berkat itu bukan gaji. Berkat itu bisa banyak hal. Tiba-tiba ada bonus, tiba-tiba ada orang berkati engkau. Tiba-tiba ada sesuatu yang luar biasa yang kamu nantikan begitu lama. Itu berkat. Tapi berkat angka, contoh kamu gaji 10 juta. Kamu mau atur manajemen seperti apa sih? Mau diutak-utik gitu loh. 10 cuman 10 juta. Inflasi gak nutup. Tapi kamu berkata, Tuhan ini 5 roti 2 ikan. Lewat 10 juta, aku akan tetap bisa perpuluhan. Aku tetap bisa memberkati orang. Karena masa depanku bukan masa depan angka. Nggak percaya, lewatin sama Tuhan. Iya. Patahkan semua apa yang namanya siklus masa depan angka. Nah tiba-tiba Tuhan tahu kamu nggak cukup, Tuhan kasih kerjaan yang baru. Itu namanya blessing. Saya ngobrol, Gio, waktu kita ngopi di hari Sincia Nasional kemarin kan itu hari yang kurang baik buat hamba Tuhan. Ya sebelum ke rumah papanya, dia cerita sama saya, kakak saya cerita sebentar ya. Kakak tirinya baru bangun, kalau Anda lihat di Google, Starbucks terbesar di Bali. Nanti ada terlihat di Google bukannya bengong begitu. Lihat di Google nanti pulang. Jangan sekarang. Lalu aku berkata, what do you feel? Ya nggak apa-apa sih. Saya tahu nggak apa-apanya. That's me gitu loh. Lalu saya berkata, bagus kamu nggak di situ. Karena masa depanmu bukan masa depan angka. Yesus udah ngomong hitung-hitungannya. Untuk apa orang memiliki seluruh dunia ini, tapi tidak punya kerajaan surga. Gak ada gunanya kata Tuhan. Dan dia belajar gini, Pastor, kalau aku gak di overcomer, mungkin aku gak kerja ke tempat yang baru hari ini. Dia nyaman dengan gaji kurang lebih mungkin 10 sampai 15 juta. 10 jutaan atau ya kurang lebih segituan. Tapi hari ini gak tahu kenapa, makanya kamu kenal siapa bisa memberikan destinimu yang baru. Coba kamu gaul sama ayam terus. Even kamu Raja Wali, kamu berasanya ayam. Bener. Coba nanti pulang kamu beli anjing sama babi kecil. Satuin dari kecil. Gedenya si anjing bisa mirip babi, si babi bisa mirip anjing, antara salah satu itu aja. Halo? Destiny Tuhan, kenapa Tuhan kasih besar buat hidup saudara? Bukan supaya mengencourage, memotivator. Tuhan gak ada urusannya memotivator saudara buat apa. Tapi memang kita punya DNA raja segala raja soalnya. Are you with me, Judge? So kalau mungkin 5 tahun pertama kamu belum kemana-mana atau 10 tahun pertama, jangan-jangan baru 80 benih yang menghasilkan 1 kali 1 atau 2 kali 2. Dan seringkali janda Sarfat.
itu memberikan apa? Benih terakhir dia. Ternyata jackpot. Tapi jangan buat judi lo ya. Judi kan gini, tanggung nih siapa tahu jackpot. Wah. Saya waktu ke Amerika di Atlantic City sama Yvonne, wah semua yang main orang-orang Cina. Bangkrut, main lagi bangkrut. Saya berkata gila nih orang-orang. Seringkali sebelum ikut Tuhan kita tuh boros loh. Tapi pas ikut Tuhan dihitung. Waduh, jalan terus. Anda mau gak pagi hari ini berkata Tuhan, setiap kamu masuk dalam masa depan angka, kamu khawatir terus. Amin. Gak percaya coba, saya mau ngomong nih ya. Jangan Wilky lah, siapa ya? Harry. Pada waktu kamu punya uang 2,5 juta, itu kan gaji kita dulu kan, 2,5 juta. Lu gaji full-time 2 juta, saya 3,5 juta, dia 2,5 juta. 2,5 juta sama punya uang misalnya 500 juta, seringkali lebih khawatir mana? 500 juta. Makanya seringkali banyak orang berkata gini, Pastor saya udah miskin. Saya seringkali ngomong gini dengan kepekaan Roh Kudus, tabungan yang mana yang miskin? Petty cash you atau deposito you nih? Karena seringkali deposito aja, Yesus aja gak tahu kamu udah punya deposito. Yang kamu keluarin tiap minggu, petty cash Tuhan tinggal 30.000. Tapi yang saya mau katakan begini, kenapa kamu ini hidupnya gak merdeka? Karena kamu seringkali berkata masa depanku masa depan angka. Mau gak pagi hari ini kamu berkata Tuhan masa depanku ya adalah Ulangan 28. Jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memberkati hidupku. Beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Nah, pada waktu warrior, pada waktu Abraham ngalamin penungguan 25 tahun Ishak, apa tanda orang ngalamin serangan setan? Saya mau katakan, dari mana? Apakah bisul, sakit kanker, atau sakit tipes? Bisa. Tapi tanda yang paling jelas orang di dalam serangan kuasa gelap itu apa? Pikirannya ngaco. Anda pernah ngalamin? Kalau kamu lagi marah, ngalamin kuasa gelap atau diserang kuasa gelap. Apa yang membuat bodoh keputusannya? Pas kamu marah kan? So tanda terjelas setan menyerang kita bukan penampakan loh. Saat kamu menghadapi masalah, menghadapi badai, pikiranmu tuh ngaco. Saat di depan Kanaan 10 pengintai berkata, aku ini belalang, aku ini korban, Tuhan gak tolong saya. Tapi si Yosua dan Kaleb yang rohnya berbeda, karena saya percaya karena saat teduh setiap hari, karena penuh firman setiap hari, dia berkata kami bisa karena Tuhan sudah berjanji. Come on church. Oh Pastor, jadi selama ini pikiranku suka ngaco ya. Pendeta ngomong apa, gue nangkapnya apa. Tengking itu setan dalam nama Yesus. Nanti kamu baca di Alkitab, Yesus itu ngusir roh jahat pada waktu roh jahatnya menguasai orang yang di bait Allah loh. Baca di rumah. Yesus mengusir setan di bait Allah. Are you with me church? So kalau one day, minggu ke depan setiap ngalamin masa-masa tertentu, oh pikiran gue ngaco ya. Kamu berkata, setan pergi. Karena kemenangan untuk 100 peperangan ke depan, kamu harus kenali musuhmu dan kenali dirimu. Come on church. Mari kita buka firman Tuhan sebentar, Kejadian 22 ayat 18.
Apa itu? Kamu harus kenal siapa dirimu. Saya mau ajarkan buat saudara pagi hari ini. Amin. Nah kita buka dulu, nanti kita akan ke ayat ini, kita Kejadian 13 dengan cepat. Ayat 2, langsung dengan cepat. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Nah ayat 5, juga Lot, perhatikan baik-baik, ada pelajaran dahsyat pagi hari ini. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba, lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Seolah-olah. Nah, apa yang terjadi di ayat 9 dan ayat 10, akhirnya mereka berpisah. Ayat 9 berkata, kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Aku ke kiri, engkau ke kanan. Nah, ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan lihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memunahkan Sodom dan Gomora. Nah ayat 14, setelah Lot berpisah daripada Abram. Jadi Abram ngapain? Dia pakai matanya. Amin. Nah perhatikan baik-baik. Ayat 14, setelah Lot Abram berpisah, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Buat orang yang ngalah dan jalan sama Tuhan, siapa yang bela? Hah? Siapa yang gak tahu diri di sini? Bukan tunjuk jari, ini maksud di Alkitab. Saya pastor, bagus bertobat. Tapi ngomong di Alkitab. Ini jemaat sini saking sering bertobat jadi langsung menuju di. Anda lihat ada dua sisi hidup di sini. Si Lot melayangkan pandangannya, Tuhan ngomong gak? Enggak. Ini repotnya. Orang yang tidak biasa belajar hidup, belajar jalan sama Tuhan, pasti satu saat kena jebak. Pasti. Entah salah ketemu orang, salah ambil keputusan atau apapun. Tapi Abraham ngapain? Saya yakin Abraham ini orang flegmatik. Kalau nggak ditendang surga dia nggak jalan. Abraham kita berkata Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur dan barat. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Nah ada yang luar biasa di situ. Di ayat pasal 22 ayat 18. Kita buka sama-sama dengan cepat. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengar firman-Ku. Nah, saya mau ajarin saudara, coba contoh sini. Kenapa domba Abraham sama Lot sama banyak? Mikir gak? Siap ya yang ngantuk? Saya tuh kadang-kadang mikir ini, kalau dengar khotbah saya ngantuk, dengar khotbah beberapa hamba Tuhan, Anda bisa baringan kata Rio. Ini khotbah udah yang paling keras loh, azabnya gitu loh. Kata Paulus, saya dari suku Benyamin, keturunan Israel murni loh. Contoh saya ini Abraham ya, of course saya Abraham. Ini Lot. Tiba-tiba Alkitab ngomong apa? Kambing domba Abraham banyak. Nah si Lot juga banyak. Apa yang membedakan, apa cara kerja Tuhan sebagai warrior? Anda harus belajar begini. Abraham itu mandul tapi punya janji Tuhan. Ngerti? Anda boleh jadi pulang senyum sendiri walaupun kamu mandul.
Kalau kamu punya janji Tuhan, suatu saat musim berubah. Yang repot kayak Lot. Sukses duluan, firmannya di ujung. Kamu berakhir menjadi Edom. Apa yang terjadi? Saya renungkan ayat ini. Ini kurang ajar juga nih si Lot. Kalau kamu nih tinggal ajak teman satu rumah, atau saudara sepupumu, atau saudara seiman deh. Satu rumah kamu mulai bisnis, punya aset 1T. Sama ternyata dia juga punya aset 1T. What do you think? Nah apa yang terjadi? Tuhan ngomong gini, perhatikan mereka punya domba kambing yang sama-sama banyak. What is that Lord? Lot, itu bulan kata Tuhan. Ada yang mulai begini, bagus berarti pinter. Orang begini pinter. Kalau orang yang begini aja bodoh. Ya kalau kamu lagi belajar matematika begini berarti lagi mikir loading. Kalau terserah pasrah itu berarti ya madesu. Lot ini berkatnya bulan. Mataharinya siapa? Abraham. Sebagai warrior, kalau one day kamu diberkati, jangan heran. Karena bulan terangnya dari matahari. Ada orang, wih gila gue udah hebat. Coba you sebagai bulan jauh dari matahari coba. Yang kamu dapat apa? No. Anda nih yang lagi, oh saya mau jauh dari Tuhan, gue punya koneksi, gue punya berkat, pelayanan sama nanti-nanti aja. Kamu jauh dari sumbermu. Berkat bulanmu hilang. Itu kenapa sebagai warrior, kalau kamu tahu kamu bukan Abraham, pinter dikit. Dekat sama orang yang punya karunia janji Allah. Do you get that? Is it logic? Jadi beberapa orang your associate is determine your victory. Who do you with? Menentukan your victory. Berkat bulan bagus, tapi kalau bulan jauh gak bagus. Padahal kalau saya mau berkata, harusnya Lot mampu melihat ini. Tapi Lot melihat dirinya apa? Matahari. Gak ada lu, gue jalan. Kalau kamu hari ini ditempatkan di company, di keluarga tertentu. Mungkin kamu adalah Abrahamnya. Kalau kamu mundur dari pertandingan, lot-lot sekeliling kamu habis. Pastor gak gampang, saya tahu. Kamu kira jadi Abraham gampang? Keponakan sendiri dibawa dari awal, kayaknya sama, tapi nggak tahu diri, hilang. Pastor saya ini bukan punya karunia matahari, nggak apa-apa. Toh si karunia matahari, Abraham rohani, juga berkatnya juga sama karena bulan ada refleksi dari apa? Matahari. Sejak dia pilih Zohar kata Alkitab seperti taman Tuhan, potensinya bagus nih. Dia jauh dari Abraham. Butuh gak waktu lama loh. Hancur hidupnya. Saya ajarin ke anak-anak saya. Tuhan itu set galaksi kan.
antariksa, Mars di planet ketiga, keberapa? Kedua ya? Atau kelima ya? Kedua, atau keempat? Oh keempat. Ini IPA-nya gak ada yang beres nih. Kayaknya mukanya lulusan IPS semua. Tuhan set semuanya, sekarang saya mau ngomong supaya di orbitnya semua dengan baik. Masa sih kita ini ketemu, bukan Tuhan yang atur. Saya bisa ketemu orang Kalimantan, orang Medan, orang Bangka, yang mereka ngomong aja gue gak ngerti. Saya soalnya dari kecil memang orangnya ngomongnya belak-belakan. Kalau orang Cina kan enggak, di depan, iya gimana baik, pas di belakang lu gak tahu dia gini. Saya gak bisa I tell to the face gitu loh. If I don't like it, I don't like you. Kenapa kita bisa ketemu? Pastor saya cuman bulan, gak apa-apa. Tapi jangan jauh dari Abraham. Kalau kamu jadi Abraham, kamu milih duluan gak? Kamu milih duluan. Makanya kamu gak jadi Abraham. Karena gak ada sifat apa? Ngalah. Oh gue dulu dong. Ada orang-orang tertentu kalau saya ngomong firman. Firman, besok gue tagihan nih, gue besok butuh merit nih. Tapi ada orang tertentu, saya lihat ada para king, walaupun uangnya lumayan ada. Kalau ngomong firman mereka berkata, wow, oh yeah. Tapi ada orang-orang tertentu kalau ngomong, wah nih saham nih, ini langsung. Oke. Saya sering kali pada waktu saya ngobrol sama orang, Tuhan semua ngomong, perhatikan. Orang ini gak bisa jadi king. Orang ini kingnya gak lama. Orang ini King Kong. You know? King tapi akan jadi Kong one day gitu. No. Pada waktu saya harus pimpinan dari Gajah Mada ke CP kita, saya gak bisa bayar full time. Tuhan ngomong saya, kamu keluarkan Harry, aku akan berkati dia. Jadi king. Coba kalau ego, kamu harus jadi full time. Gak jadi. Kalau kamu jadi Lot, Tuhan bisa berkati kamu kemanapun. Tapi ingat, frame berkat itu bukan uang loh ya. Ingat baik-baik orang Cina. Saya bukan ras, tapi karena seringkali gitu orang gereja juga sama. Berkat berarti uang gitu loh. Include uang iya, tapi gak semuanya itu. Kalau kamu punya anak karunia Lot, taruh dia di dekat matahari, jadi. Banyak orang tua seringkali kita gini, harusnya idealnya orang tua tuh begini. Jangan makan dakwaan setan. Harusnya saya bisa beri kamu begini, mama nyesel, papa nyesel gak bisa beri yang terbaik. Akhirnya mamanya makan hati, papanya makan hati, sakit kanker, perut, kanker jantung kalau ada kanker jantung. Sakit, depresi, darah tinggi, dipikirkan terus. No, stop. Keluarkan semua demonik yang nyerang engkau. Kalau kamu punya anak berkata, kamu di tangan Tuhan, biarkan Tuhan jadikan apa yang kamu mau. Pak Jokowi nggak S2 Amerika loh. Tukang mebel loh. Semua orang king naik ke atas, itu sudah ada jalannya. Jangan dilanggar itunya. Kamu akan 40 tahun ngiter. Kalau hari ini Tuhan ngomong, just do it. Tuhan ini hidupmu, pakai aku. Hamba Tuhan yang dibawa Tuhan ke surga cuma ngomong begini pada waktu dia hidup kembali. Dikasih Tuhan kesempatan kedua, dia berkata gini, ternyata hidup itu udah diatur. Karena udah ada filmnya di surga, kamu tinggal jalanin. Yang susah, yang repot adalah kamu gak mau diatur. Apa yang membuat warrior itu gak harus belajar dari Bapak Abraham, kenapa?
Abraham itu nggak punya frame seperti apa itu Tuhan. Come on, yang di belakang, think about this. Apa itu frame? Oh, kalau untuk mencapai kebahagiaan harus nikah sama orang kayak begini, kerjaan begini, keluarga begini, gereja begini, pendeta begini, dan Tuhan harus begini, itu frame. Itu yang membuat kamu gak bisa dipakai Tuhan. Karena kamu Tuhannya gitu loh, gimana sih? Oh harusnya begini gereja, harusnya gini, harusnya finishingnya gak bata, gereja ada salib. Oh harusnya ikut Tuhan, kerjaannya harus begini. Kalau begini jadi hamba Tuhan pasti mati melarat. Udah di jalan, udah semua udah ada blueprintnya. Kamu tinggal ikutin dia. Warrior harus punya fleksibilitas yang tinggi loh. Makanya Tuhan gak pernah ngomong kamu begini akan begini. Dia akan ngomong ikut aku. Selesai. Ujungnya mati tahu gak? Gak tahu. Kalau Petrus gak mau mati bisa gak? Gak bisa. Tetap akan mati. Udah digarisin Tuhan. Itu kenapa seringkali Tuhan cuma berkata kepada kita, apa sama saya juga sedang belajar. Percaya saja walaupun berontak, marah. Saya mau berkata ini, kalau kamu marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, dia sendiri yang akan menyembuhkan, memulihkan, menunjukkan dirinya kepadamu. Jangan kecewa sama manusia, marah sama manusia, gak ada gunanya. Dia berkata, aku yang menghajar, aku yang menyembuhkan. Jadi kalau doa apa, kamu boleh kesel, kamu boleh marah, kamu boleh nangis, curahin semuanya. Seperti Ayub. Akhirnya Tuhan yang sembuh dan pulihkan. Halo. Siapa yang mau jadi Abraham? Siapa yang mau jadi Lot? Ya boleh, bagus, dua-duanya bagus loh. Alkitab katakan Lot juga orang benar. Pastor saya mau jadi Abraham, yakin mau jalinin Abraham. Harganya seharga Abraham. Lot gak bayar harga apa-apa, betul gak Her? Sekarang saya mau katakan, Lot bayar harganya apa? Modal dengkul. Ikut Abraham, kaya dia. Banyak orang pengen jadi Abraham. And apa yang terjadi saudara? Banyak orang pengen jadi Abraham. Yakin gak harganya mahal loh? Nah kalau saya tanya lagi pasti lebih banyak Lot daripada Abraham. Yakin gue orang Kristen pinter soalnya. Kalau ada yang muda ngapain gue dipersulit? Saya tanya lagi ya. Yang gak tunjuk jari status quo dari setan. Alkitab katakan iya, tidak di luar itu dari si jahat. Siapa yang mau jadi Abraham? Ada yang mulai pinter. Siapa yang mau jadi Lot? Ini Ivan mau dua-duanya. Satu. Gak bisa dua. Abraham, Lot. Saya pas dengar kebenaran ini, Tuhan. Makanya Alkitab katakan tadi katakan apa? Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi ini mendapat berkat termasuk si Lot. Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saya kalau boleh milih jadinya apa? Lot. Karena Abraham pas dapat berkat suruh ke Gunung Moria. Suruh bunuh berkatnya. Kamu jangan ngomong dikasih anakmu, kasih ke Tuhan, dia mobilmu disembelih aja kamu nangis kok. Atau kue lapis terbaik Sinjamu kamu kasih Tuhan, kamu juga nangis. Anyway jangan saya kasih kue saya lapis lagi, saya radang tenggorokan seminggu demam. Habis 1 juta tau gak? Ada 8 toples nastar, 1 nastar 220 kalori. Sampai wasir saya kemarin berdarah saya. Makanya niat baik
Bagus tapi kalau over, orang Kristen jadi wasir, you know. Saya pas belajar ini, Tuhan, ternyata ada orang-orang tertentu diberkati karena ada Abraham di belakangnya. Kamu harus pinter. Suatu saat Pak Petrus diundang Tuhan ke Amerika oleh seorang hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu punya perjamuan makan malam bersama para bisnismen. Lalu dia khotbah begini. Kalau gembalamu punya visi kecil, berarti kamu gak akan pernah bisa kaya. Kalau gembalamu punya visi besar, ada chance kamu kaya. Dan semua para king di situ, wah happy. Karena lihatnya cuma kayanya doang. Tapi saya lihat benar. Kalau gereja ini nggak pindah ke markas, saya mau ngomong sama banyak teman-teman pelayanan tim. Kalau boleh milih ya, kalau pikiran logik seorang pemimpin, saya nggak mau pindah tahun ini. Berat. Tapi ujungnya karena Tuhan yang taruh di hati saya sampai doa berkali-kali, bener gak nih Tuhan? Ini kalau nggak, ini proyek bunuh diri nih ke sana nih. Pindah. Waduh, saya berkata Tuhan. Tapi di satu pihak iman saya berkata begini. Engkau yang melatih gereja ini berperang. Dan ikat pinggang kami dengan keperkasaan. Kadang-kadang sebagai seorang bapak gak ada pilihan loh. Sesayang-sayangnya sama kamu sama anak-anakmu. Kamu tetap bangunin dia pagi gak sekolah? Ayo. Bangun, mau dia pakai air keras kayak air dingin kayak air apa kayak atau air balsem merah, harus pagi sekolah. Kenapa? Karena di bayangan kamu apa? Kamu akan jadi orang. Saya ini suka tanda kutip benci sama diri saya sendiri. Setelah saya ambil keputusan saya mikir, kenapa gue nurut ya sama Tuhan ya? Ini bukan jeblosin mereka juga, ini jeblosin gue juga nih. Kalau Anda gereja ini punya visi besar. Kamu malah nangis kecewa atau bersuka cita harusnya? Harusnya bersuka cita. Coba bayangin gini. Kalau Abraham panggilannya tua, duduk di kursi goyang. Kira-kira si bulan Lot jadi apa? Pikir coba. Di sebelahnya goyang sama-sama. Makasih ya Om. Buat kursi goyangnya. Tapi karena si Abraham dipanggil keluar dari Haran. Haran betul kan? Ketularan si Lot. Saya mau katakan, Lot boro-boro dengar Tuhan. Gak pernah Tuhan ngomong ke Lot satu kali. Coba yuk cari di Alkitab. Ada gak Tuhan ngomong ke Lot satu aja. Misalnya, selamat pagi Lot, satu aja. Gak pernah. Para warrior overcomer para king. Ikat pinggangmu dengan keperkasaan. Haleluya. Hakim-Hakim 16. Yang terakhir saya akan ajarin buat saudara, ini powerful sekali. Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 5. Ada siap? Alright. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Jangan kasih nama anak Delila.
Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata begini, cobalah bujuk dia untuk mengetahui, garis bawahi, karena apakah kekuatannya demikian besar. Garis bawahi, karena apakah what behind his great strength. Poin saya salah satunya adalah cari tahu pendana Anda. Who is your backbone? Siapa tulang punggungmu? Sampai kamu berhasil perang sebagai warrior yang berhasil. Kalau Anda ngomong perang, Anda ngomong apa? Ini? Ngomong bom atau ngomong apa? Cari tahu siapa backbone saudara. Warrior harus punya ini. Saya tulis di sini cari tahu siapa pendana saudara. Halo. Ada ayatnya saya mau berkata Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Anda masih bingung, oke. Di setiap gereja, setiap king, semua kegerakan rohani, siapa yang iblis incar? Para king dan pendananya. This is big secret loh. Saya ngalamin sendiri pada waktu Yvonne baru mau masuk Overcomer. Dia mau berkati gerejanya kurang lebih waktu itu 1 miliar, ingat gak pas peristiwa batu bara. Ditipu. Semua uang yang buat gereja selalu ada sesuatu kekuatan demonik yang mau cabut itu. Coba kalau kamu mau beli Hermes, ada yang larang? Gak ada. Coba. Anda mau beli berlian misalnya wanita, ada suara jangan. Nanti kamu bagaimana, miskin, enggak. Tapi semua yang buat tanah kerajaan surga yang menghasilkan jiwa-jiwa, kayak ada demonik yang berkata no. Makanya seringkali pada waktu saya altar call, saya bertempur dengan kekuatan demonik. Ada suara berkata jangan, malu lu udah tua, ngapain lu maju? Ngapain? Nanti lu harga diri lu di mana dan bla bla bla. Nanti orang lihat ngomong apa bla bla bla. Begitu. Ada juga yang dibuat tidur. Setiap khotbah tidur, itu serangan demonik. Not all the time, bisa karena jaga anak bisa juga, itu kan gak demonik. Atau karena kerjaan, lembur dan segala macam, capek, sakit, bisa aja. Tapi kalau nggak ada sebab apa, tiap khotbah pasti tidur, itu sesuatu. Saudara dengar baik-baik. Di Lukas 8 ayat 1 sampai 3, Yesus punya king. Yesus loh punya king. Yesus butuh apa? Ayo, saya mau ngomong. Tuhan. Buktinya dia Tuhan apa? Cari ikan di sungai Galilea, keluar duit. Ubah roti jadi ubah roti 2 jadi 5.000, nggak butuh duit kan? Bisa. Bisa nggak? Bisa kok. Pada waktu dia mau Simon Petrus putusin telinga Romawi, dia berkata, aku bisa kirim bala tentara malaikat untuk menghukum mereka. Bisa Petrus, but don't do that. I'm able. Itu kenapa privilege kalau jadi penyandang dana gereja one day. Itu panggilan. Hey, apakah ada yang membara di roh saudara? So you are the one. Apa yang di musim BGH ini sebagai warrior, iblis sedang mencari tahu pendana gereja ini dan dia serang habis-habisan.
dibuat khawatir, dibuat tamak, dibuat lumpuh, dibuat bangkrut. Pakai effortmu pagi hari ini, serang balik, ambil kembali dengan ikat pinggang keperkasaanmu. Jangan marah ke Tuhan. Tuhan siap berperang melalui tangan Anda. Kalau Tuhan tidak kirim malaikat, berarti tangan Anda lah sumber kemenangan Tuhan. I'm serious about this. Setiap KKR besar, orang-orang besar, gereja yang luar biasa menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Selalu ada penyandang dana rahasia yang Tuhan kirimkan untuk menopang semua itu. Dikatakan gini, sesudah tidak lama setelah Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat. Atau berbagai penyakit. Yaitu Maria yang disebut siapa? Magdalena. Yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kuza, bendahara Herodes. Susana, ada juga Susana namanya. Dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Orang Filistin berkata kepada Lelia, behind that strength, who is it? Ada orang-orang tertentu saya lihat mau dipakai Tuhan jadi king, baru punya uang dikit judi loh. Padahal dulu begging, oh Tuhan saya susah ditolong Tuhan, habisin duit in a minute. Kamu tuh gak akan kelihatan aslinya sampai uang di tangan kok. Jadi jangan pernah, oh nanti aku akan memberkati, aku akan beri hidupku, waktuku, pelayananku buat Yesus. Kalau aku udah sempat, udah kaya, lebih baik udah nikah. Omong kosong. It's a bullshit. Don't kid yourself, church. Kamu kayak lagi ngomong ke anak kecil, nanti ya kalau papa udah kaya ya saya akan kasih. No. What you have now. Tuhan gak ngomong number masalahnya, dia bukan mata duitan masalahnya. Dia tahu sikap hati seseorang kok. Banyak orang yang punya niat melayani, gak niat-niat ujungnya. Ada aja halangannya. Pelayanan gak butuh niat. Just do it, make it happen. XO salah satu gereja, saya ngomong satu gereja, salah satu gereja yang ke sekolah-sekolah jangkau jiwa-jiwa loh. Setiap orang yang bertobat, yang kerasukan roh jahat, jangkau lagi. Gereja ini tidak pernah besar dari brosur atau dari ngambil dari gereja lain. Kita gak pernah tampang taruh, Benny Hinn khotbah atau ini khotbah, gak pernah. Karena saya tahu kalau saya pampang itu nggak salah sih, tapi kalau saya pampang itu nanti gereja yang nggak punya fasilitas malah datang ke kita dan akhirnya gereja yang lama ditinggalkan. It's hurt the pastor. I know that ethic. Walaupun nggak semua orang ambil etika, yang penting gue rame ya berarti gue diberkati. Saya nggak mau begitu. Saya mau besar di mata Tuhan. Lebih daripada tepukan manusia, gila Berry hebat sekarang. No, nonsense semua. Tepukan manusia cuma 5 detik. Setiap kemarin Rio cerita, dia bilang, kemarin Rio khotbah ada orang di jamaah Tuhan, orang yang pakai ini terima Yesus dan segala macam. Anak-anak Yesus itu orang-orang warrior yang tampangnya di kaki. Artinya gak mau pusing, gak tahu malu. Kita harus butuh kayak begitu. Banyak kan kita cari duit sampai gak tahu malu kan. Kenapa buat kekekalan kita mau malu-malu terus gitu loh. Lawan iblis dengan iman yang teguh kata Alkitab. Gak bisa iman kembang kempes. Katakan kepada sendiri, this is my land, ini kesehatanku, ini keluargaku, this is my blessing. Get out.
Saya saksikan orang-orang penyandang dana di gereja ini hancur satu-satu. Nggak tahan. Karena setan tahu ujungnya duitnya kemana. Nggak percaya, praktek coba. Yudas itu keluar saat seorang Maria memboroskan sesuatu bagi Yesus. Itu hati. Kita nggak pernah tahu setiap pujian lagu yang kita ciptakan itu jamah banyak orang, nggak pernah tahu kita. Setiap khotbah yang kita siapkan siang malam yang kita dengan anugerah Tuhan itu bisa membangunkan orang-orang hebat di masa depan, kita tidak pernah tahu. Dan memang itulah penabur. Alkitab katakan kita tidak pernah tahu kapan benih itu bertumbuh. Kalau Anda lihat ada satu foto, ada foto itu enggak yang fotonya Ricky Gosal. Yang sama Kevin, sama Kenison, you know. Kita jangkau mereka pada waktu saya khotbah mereka masih kelas 5 SD, 4 SD. Sekarang udah kuliah di UI dan segala macam, jadi sound system segala macam. Ada yang ya lagi usaha potong rambut dan segala macam. Ada yang sincian dapat 2 juta sehari, I don't know, macam-macam pokoknya. Itu juga usaha buat saya. Saya kaget ada orang sincian dapat 5 juta, 2 juta, wow. Rajin berarti hari itu. Pinter namanya. Tapi yang saya mau, what I'm saying is, church, Anda punya DNA warrior. Berapa banyak hari ini yang Anda bertobat lewat anak saudara, teman saudara, pertama Anda ludah-ludahin mereka. Apa yang membuat mereka tetap ngajak saudara? Iman. Sini siapa orang tua yang umur 75 tahun, diajak ke Bandung aja capek. Berasa gak di umur kamu pasti pilih liburan yang baik. Gak asal cuma liburan capek. Wilkie tiap minggu, kemana Will? Ngasok peser tidur. Abraham 75 tahun seluruh kelilingin seluruh negeri. Kerja buat Tuhan. Supaya apa? Agar dia lihat anak cucunya memerintah atas bumi. Don't easy to give up. I talk to myself also, church. Semua khotbah yang saya sharingan kepada saudara is talking to myself louder. Kalau ke gereja, senyum. Nggak senyum, demonik. Loh, kalau kamu pulang, suami istri, kamu cemberut. Setannya hadir gak? Hadir. Cara ngundang setan gampang, nggak perlu pakai dukun, cemberut aja seharian. Kemarin saya kaget ada satu anak EXO kelas 2 SMP wanita saudara bunuh diri saudara. Saya berkata wow. Dia punya mama tiri 2, papanya nikah sama punya 2 orang wanita, 1 rumah, nggak gampang punya 1 ibu aja susah. Ini 2 ibu. Meninggal, gantung diri pulang dari SMP. Dari sekolah, lusa kemarin masih sekolah, pulang langsung gantung diri. Terakhir ke EXO tuh bulan November kalau nggak salah. Itu gunanya ikut Tuhan. Ujungnya yang nolong Lot siapa? Si kakek-kakek Abraham umur 75 tahun masih mau perang. Kalau Anda yang berkeluarga, Anda targetmu adalah happiness, berat hidupmu. Ada satu hamba Tuhan ngomong bagus kena di hati saya. Don't pursue happiness, pursue joy. Because the joy of the Lord is our strength. Wow, is it good day, right? Janda Sarfat bertemu dengan Elia. Hanya tahu seorang nabi yang tahu
Bahwa taburan yang pertama cuman melipat gandakan 2 kali 2. Makanya dia berkata, give it more. Your last oil and your last flour atau your last bread. Itu yang punya ability, kemampuan 100 kali lipat dia tabur. Itu kenapa Tuhan ajarin gereja ini punya iman janda Sarfat. Haleluya.